Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita secara online. Insyaallah pada kesempatan hari ini dalam rubrik keluarga sakinah dan masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat ibu-ibu solihah untuk tetap mengkaji dan belajar Islam. Dan insya Allah kita semua di sini berkomitmen untuk terus memperbaiki diri kita hingga ketika nanti harta, tahta, dan kuasa kita tidak bisa lagi menjadi penolong kecuali hanya amalan ibadah kita selama di dunia ini. Tak lupa semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan umat manusia, yaitu baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pasangan suami istri tentu mendambakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hanya saja banyak pasangan yang pesimis. Ya, teori mah gampang. Tapi pada kenyataannya apakah mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah itu? Memang betul, mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah bukanlah sesuatu yang mudah dan instan. Ia tidak terjadi begitu saja, namun membutuhkan sebuah proses. Makanya dalam rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama belajarnya, harus terus-menerus dalam menjalankannya, dan membutuhkan bekal ilmu, baik bagi suami maupun istri. Hal yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa setiap rumah tangga akan memiliki ujiannya masing-masing. Tak seperti dongeng Cinderella, begitu setelah menikah, tak lantas kedua mempelai bahagia selamanya. Akan ada bumbu-bumbu yang mewarnainya. Kadang manis, ada pahitnya, kadang rasanya asin. Itulah kehidupan termasuk dalam berumah tangga. Setiap rumah tangga itu memiliki air matanya masing-masing. Air mata suka maupun duka yang datang silih berganti. Ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwa dalam perjalanan rumah tangga ada fase-fase yang umumnya dilalui oleh pasangan suami dan istri. Fase-fase itulah yang dilalui oleh pasangan suami istri. Yang pertama adalah fase madu. Madu itu rasanya manis, bukan? Nah, dalam fase ini, di awal pernikahan, setiap pasangan masih menggebu-gebu menerima pasangan penuh keridoan dan menerima kekurangan pasangannya pun apa adanya. Betul tidak? Kemudian, pada fase ini, masa di mana adaptasi dengan karakter pasangan, kebiasaan-kebiasaannya, dan perilaku masing-masing, dan ini masih dijalani dengan suasana senang hati. Nah, misalkan seperti suami berangkat kerja, masih cipika-cipiki, masak makanan kesukaannya, pulang kerja pun diarep-arep, gitu ya, nggak banyak mengeluh,
masih optimis membayangkan masa depan yang indah yang akan dilaluinya nanti. Nah, kemudian berapa lamakah fase ini akan dialami oleh pasangan suami istri? Dalam hal ini, setiap pasangan akan berbeda-beda. Ada yang mencapai tahunan atau bahkan hanya beberapa bulan saja kemudian memutuskan untuk berpisah, memutuskan untuk bercerai. Jadi tergantung bagaimana pasangan suami istri menyikapinya ketika ada konflik di dalam rumah tangganya. Nah, ini biasanya saat anak pertama lahir, pasangan suami istri masih bahagia karena menjadi ayah dan ibu untuk pertama kalinya. Jadi baru launching perdana, masih happy-happy aja gitu. Nah, kemudian setelah itu lahirlah anak kedua, lahir anak ketiga, lahir anak keempat, dan seterusnya. Maka disinilah mulai masuk pada fase berikutnya, yaitu fase repot. Jadi yang kedua ini adalah fase repot, ya, dimana ibu-ibu solihah mulailah pada fase ini problem dalam rumah tangga menanjak semakin naik, ya, masalah demi masalah pun muncul. Baik itu masalah dengan suami, masalah dengan istri, konflik dengan mertua, masalah pengasuhan, pendidikan anak, problem finansial, dan sebagainya. Nah, disinilah mulai sering terjadi kesalahpahaman antara pasangan suami dan istri. Awalnya masih kecil, ya, masih kecil awalnya, hingga meledak menjadi besar, jadi kayak bom, gitu ya. Di fase inilah, seorang istri mulai kecewa dengan segala kekurangan yang ada pada suaminya. Sebaliknya, suami pun sudah mulai tidak puas dengan pelayanan istrinya. Istri sudah mulai merasa sangat lelah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Istri sudah mulai tidak bergairah melayani suaminya. Istri sudah mulai mencemaskan kondisi finansial yang semakin menurun, sedangkan kebutuhan belanja semakin bertambah banyak. Begitu juga sebaliknya dengan keadaan suami yang dia sudah merasa lelah dan stres karena beban kerja dan pendapatan yang tidak dapat mencukupi untuk keluarganya. Ada perasaan bersalah pada suami karena tidak mampu mensejahterakan istri dan anak-anaknya. Sering kita dengar berita mungkin ya tentang bagaimana seorang istri atau seorang suami yang mengakhiri hidupnya bunuh diri karena beban kehidupan dan stres, terutama dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, berawal dari sinilah mulai banyak masalah-masalah yang dihadapi pasangan suami istri hingga masuk kepada fase selanjutnya, yaitu fase kritis. Ya, 3 fase kritis ini, ya, jika dalam keadaan fase yang kedua, yaitu fase repot, suami maupun istri memendam masalah dan tidak diselesaikan bersama, disinilah ibu-ibu solehah, setan dasim, iblis mulai datang menghampiri, mengganggu pasangan suami istri. Istri mulai tak sabar menghadapi suami, bawaannya marah melulu. Ya, makanya dahsyatnya nih, kalau emak-emak mulai marah, pegangan sama pohon kurma aja kayaknya bisa kebakar tuh pohonnya. Ya, di sini pun suami mulai tak sabar menghadapi istri. Banyak kasus terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, karena pasangan suami istri pada saat ini sedang merasakan puncak kegalauan dalam hidup rumah tangganya. Ya, mulai muncul perasaan-perasaan seujon, pertanyaan-pertanyaan. Akankah aku harus bertahan? Akankah harus tetap bersabar? Ataukah memilih untuk berpisah? Ya, suami gak romantis, suami sukanya main game melulu, suami gak kerja, suami sukanya chattingan dengan bukan mahram. Ya, bahkan suami kasar, kalau marah tuh ya ampun sakitnya tuh di sini, gitu ya. Nah, suami selingkuh, nikah lagi dan sebagainya. Nah, disitulah mulailah muncul istri gugat suami, suami talak istri, suami nikah lagi, perceraian pun ya pada fase ini tak bisa terhindarkan. Ya, disinilah puncak masa kritis. Ya, siapapun yang kuat dalam fase ini dia akan bertahan. Ya, siapa yang lemah maka dia akan hancur. Ya, pada
pada posisi ini suami dan istri sudah saling benci. Inilah yang disukai oleh iblis. Ya, karena itu iblis paling suka melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Ya, proyek terhebat iblis itu apa? Memisahkan dua orang yang mencintai karena Allah. Yang memisahkan suami istri, kemudian ingin menceraikan keduanya. Ya, sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasana di atas air laut, yang kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain, setan yang lain, dan berkata, aku telah meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh engkau setan yang paling hebat. Ya, seperti itulah. Ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau terus-menerus kita melihat sisi kurangnya suami, hati istri akan terus dilanda kecewa. Hati istri akan terus diliputi pikiran negatif. Hati istri akan terus dibisiki akan rasa benci. Tak ada suami yang sempurna. Bagaimana kita, bukanlah istri yang sempurna. Suami istri adalah cermin. Jika ingin melihat dia baik, kita pun harus baik. Tak ada suami yang tak ingin menyenangkan istrinya. Tak ada suami yang tak ingin kaya. Tak ada suami yang tak sayang. Tak ada suami yang menginginkan perpisahan. Ya, perceraian adalah pangkal hilangnya rasa kasih sayang, rusaknya silaturahim antar keluarga, terputusnya regenerasi, dan bahkan memicu aneka jenis perzinahan. Itu semua adalah proyek setan, ya iblis, ya setan Dasim, pada tentara iblis yang bertugas merusak rumah tangga. Dasim selalu meniupkan prasangka pada setiap pasangan bahwa istri atau suaminya adalah orang yang paling menjengkelkan, paling mengecewakan, layak dibenci, dan layak untuk ditinggalkan. Ya, hampir setiap rumah tangga mengalami satu titik kritis ini, yaitu ancaman perceraian. Walaupun tidak selalu, namun pasangan suami istri akan melewati fase-fase ini, yaitu fase madu, fase repot, ya, fase kritis. Nah, fase inilah fase kritis, ancaman perceraian itu semakin nyata. Apalagi ketika faktor internal, yaitu pondasi pernikahan yang rapuh ketika menikah bukan diniatkan ibadah. Hubungan suami istri yang tidak bersahabat dan kemampuan memanage rumah tangga tidak disertai dengan skill dan ilmu. Ditambah dengan faktor eksternal yang sudah jelas, yaitu penerapan sistem sekularisme, ya, kapitalisme dan liberalisme yang saat ini mengakibatkan begitu banyak godaan-godaan di dalam rumah tangga. Suami suka chattingan dengan lawan jenis, ya karena pergaulan saat ini yang tidak terjaga. Suami sukanya nonton video porno, suami selingkuh atau istri selingkuh karena pandangan hidup yang permisif, yang serba boleh, sehingga sulit untuk boleh basor, yaitu menjaga pandangan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan tentang godaan para wanita. Hai para suami, ya, jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal, ya, seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Ya, sini perceraian dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, bahkan disebut sebagai pekerjaan setan yang membisiki suami istri agar bercerai. Saat ini, ya, kata talak yang dititipkan pada tangan laki-laki tak bisa lagi dijaga. Bahkan fenomena hari ini justru lebih banyak, ya, talak itu dimintakan istri kepada suami. Mengapa? Ya, karena tak ada lagi penjagaan berlapis berupa hukum-hukum perlindungan keutuhan keluarga yang mestinya dijalankan oleh berbagai pihak
ya, mulai dari pasangan suami istri itu sendiri, ya, kemudian masyarakat, ya, apalagi negara yang memiliki peranan yang penting. Seperti yang saya sampaikan, bahwa setiap rumah tangga memang memiliki air mata masing-masing. Ya, air mata suka maupun duka, keduanya beriringan, silih berganti datangnya. Ya, tugas berdualah suami dan istri untuk mengatasinya. Kuncinya adalah pertama, kita harus ridho. Ya, ridho terhadap qada atau ketetapan Allah atas rumah tangga ini. Ridho atas pemberian Allah atas suami yang kini sah menjadi pendamping hidup kita dengan segala kekurangan dan kelakuannya. Kemudian kunci yang kedua adalah senantiasa bersyukur. Bersyukur diberi anugerah oleh Allah kesempatan untuk mengecap kehidupan berpasangan. Di luar sana banyak teman-teman kita yang belum bertemu jodohnya hingga sekarang. Jodoh halal yang sudah ada, syukurilah dan maksimalkan ya untuk mentaatinya dan berbakti kepada suami kita. Sejatinya suami soleh kita hanyalah tamu yang dititipkan, hanyalah tamu yang dihadiahkan Allah untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, menjamin makanan kita, pakaian dan tempat tinggal kita. Banyak-banyak bersyukurlah dan positive thinking. Ya, itulah bagaimana cara kita menata jiwa, ya, agar kebahagiaan mampu kita raih bersama. Kemudian selanjutnya masuklah ke dalam fase stabil, yaitu fase keempat. Stabil di sini bukan bermakna mapan materi. Meski materi juga salah satu parameter, namun yang dimaksud mapan adalah mental, sosial, dan spiritual pasangan suami dan istri yang semakin matang. Tak lagi galau, tapi berpikir positif. Makin dewasa, makin easygoing. Ya, kondisi inilah yang terjadi jika pasangan suami istri saling ridho atas qada Allah, menerima dengan lapang dada pasangan hidupnya, bersyukur tiada henti atas karunia berumah tangga. Dan ini jika disadari sejak dini, rumah tangga tak perlu lagi berlama-lama melewati masa kritis. Ya, oleh karena itu, jangan mudah untuk berkata cerai ya, ketika ada konflik dalam rumah tangga. Ya, pada fase ini, fase stabil, hubungan pasangan suami istri merekat kembali, makin membaik, bahkan lebih mesra lagi, hingga ada yang menyebut puber kedua atau bulan madu kedua. Masa-masa ketika adaptasi telah mencapai titik klimaks hingga rumah tangga tak lagi bergejolak. Oleh karena itu, Bu Ibu Sholihah, rawatlah pernikahan. Jangan biarkan sepasang suami istri yang membangun pernikahan dengan kasih sayang mengakhirinya dengan sebuah kebencian. Pernikahan itu untuk saling mendekat, bukan saling menjauh. Saling terikat, bukan saling melepas. Jika hubungan sudah mulai berjarak, maka segera bersatulah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa 1 bulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepada wanita tersebut, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah. Ya, kita memahami ya bahwa kita menemani suami itu hanya sebentar. Ya, hidup kita hanya sebentar. Sebelum suami kita beliau pergi ke surga, kembali kepada bidadari-bidadari miliknya. Entah kitakah kelak bidadari itu? Semoga saja. Ya, saya terkesan sekali dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia, maka calon istri suaminya dari kalangan bidadari berkata, terkutuklah kamu, jangan sakiti dia.
Dia bagimu hanyalah ibarat tamu yang mampir, yang akan segera meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Ibu-ibu solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak kita dikumpulkan kembali di jannahnya bersama suami dan anak-anak kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.